Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran kurikulum 2013 dan taksonomi Bloom. Saya Nanda Aulia Rizky akan menjelaskan apa itu tujuan pembelajaran kurikulum 2013. Jadi, menurut Profesor Dr. Haji Mulyasa MPD mengemukakan bahwa kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara pada peradaban dunia. Nah, yang kedua, pengembangan kurikulum 2013 telah difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa panduan pengetahuan keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep dan dipelajari secara konseptual. Hai teman-teman, saya Lini Nazila akan memaparkan tentang taksonomi Bloom. Taksonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti klasifikasi bidang ilmu, kaidah dan prinsip yang meliputi klasifikasian objek. Taksonomi Bloom sendiri adalah taksonomi dalam bidang kependidikan yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom. Taksonomi ini bertujuan untuk mengklasifikasikan materi atau tujuan dari pendidikan. Misalnya pendidikan antara peserta didik di SMA, SMK, antara SD dengan SMP seperti itu. Secara garis besar, tujuan pendidikan dibagi dalam 3 domain yang masing-masing domain mempunyai subtujuan sendiri. 3 domain dalam tujuan pendidikan tersebut adalah: 1. Domain kognitif. Domain kognitif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, keterampilan berpikir. Yang kedua, domain efektif. Domain efektif menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, ekspresiasi, dan adaptasi. Dan yang ketiga, domain psikomotorik. Domain psikomotorik berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis, mengetik, dan olahraga. Hai teman-teman, saya Husna Fatima akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasikan dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti mengklasifikasi atas prinsip, dasar, atau aturan. Bloom lahir pada tanggal 21 Februari 1913 di Lansford, Pennsylvania, dan berhasil meraih doktor di bidang pendidikan dari The University of Chicago pada tahun 1942. Ia dikenal sebagai konsultan dan aktivis internasional di bidang pendidikan dan berhasil membuat perubahan besar dalam sistem pendidikan di India. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom berhasil mengenalkan kerangka konsep pemikiran yang diberi nama taksonomi Bloom. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi klasifikasi taksonomi Bloom. Jadi, ada 3 klasifikasi taksonomi Bloom menurut ranah. Dan yang pertama ada kognitif. Kognitif meliputi dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintaksis, dan evaluasi. Nah, yang kedua itu ada afektif. Dia meliputi dari penerimaan, partisipasi, nilai yang dianut, organisasi, dan juga karakteristik. Nah, yang ketiga ada psikomotorik, meliputi dari persepsi, kesiapan,
guided respon, reaksi kompleks, adaptasi, dan kreativitas. Nah, jadi itulah sedikit informasi dari klasifikasi taksonomi Bloom. Akan melanjutkan pemaparan dari landasan taksonomi Bloom. Taksonomi yang diciptakan oleh Benjamin Samuel Bloom dibuat berdasarkan 5 prinsip dalam belajar. Adapun beberapa prinsip belajar tersebut adalah yang pertama yaitu kematangan jasmani dan rohani. Kematangan jasmani maksudnya adalah batas minimal umur dan kondisi fisik siswa cukup untuk melaksanakan kegiatan belajar. Sedangkan kematangan rohani maksudnya adalah kemampuan siswa secara psikologis untuk mengikuti kegiatan belajar. Yang kedua yaitu kesiapan. Seseorang siswa harus memiliki kesiapan ketika hendak melakukan kegiatan belajar. Kesiapan ini mencakup kesiapan fisik, mental, motivasi, minat, serta perlengkapan belajar lainnya. Yang ketiga, yaitu memahami tujuan. Setiap siswa harus memiliki pemahaman mengenai arah tujuan melakukan kegiatan belajar dan apa manfaat yang akan diperoleh. Dengan pemahaman tersebut, maka siswa akan lebih siap dalam kegiatan belajar. Yang keempat yaitu memiliki kesungguhan. Kegiatan belajar harus disertai dengan kesungguhan agar hasil yang diperoleh dapat memuaskan sehingga tidak membuang-buang waktu dan tenaga. Yang kelima yaitu ulangan dan latihan. Dengan melakukan ulangan dan latihan, maka materi yang telah dipelajari akan meresap ke dalam otak sehingga dimengerti sepenuhnya. Jadi, kesimpulannya dari materi kami adalah tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sedangkan taksonomi Bloom sendiri adalah taksonomi dalam bidang kependidikan yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom. Taksonomi ini bertujuan untuk mengklasifikasi materi dan tujuan dari pendidikan, dan terdapat 3 domain dalam tujuan pendidikan tersebut adalah domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Halo teman-teman, dengan berakhirnya kesimpulan yang dipaparkan oleh teman saya tadi, maka berakhirlah video kita pada hari ini. Saya dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kejanggalan dalam video kami ini. Kami juga berterima kasih atas partisipasi dan respon dari